Seandainya yang seperti terjadi tadi waktu kita sholat terus HP berdering itu bagaimana? Aku ya sempat joget titik bang. Itu mohon dijawab tunai ya Gus. Bagaimana? Apa kita membatalkan sholat? Apa bingung mata ini gak mati-mati kan? Ya kalau misalkan kados kalau wow, saya juga sempat untuk ya nopo. Nek sayang dipateni terus. Gak terima. Monggo. Ngapunten saderenge nggih niku wau HP kula sing lah niku wau mun termasuk melakukan gerakan ngerayai niku kok mboten mati-mati ya. sampai 2 kali waduh. Nggih lha niku. Nggih malah kula batalaken, kula memutuskan kula batalkan ke belakang. Daripada mengganggu jamaah kan ngoten niku. Mburi di style meneh. Sampai ten depan iki kok waduh mata ini sampai bingung kalau terus. Nggih. Nggih niku termasuk mboten disengaja ya wong di dalam kesak mungkin kegesek-gesek kali kontak napa niku saged anu. Sebelumnya sudah dimatikan gitu ya. Sudah nggih. Mboten ada niatan untuk mengaktifkan nggih. Lah mungkin ini yang termasuk gangguan tadi yang mungkin kedua ini untuk bisa bahan pertanyaan di bulan depan ini ya. Ini kita ambil masalah ya. Kita ambil hikmahnya jadi pertanyaan untuk bulan depan. Ini wis saya mengajukan pertanyaan itu mengenai gak usah diajukan Pak, semua sudah paham. Iya. Mateni HP waktu sholat itu ya. Ini untuk diambil hikmahnya aja. Nanti kalau kita mau jalan pintas ya itu tadi yang disampaikan Gus Fuad sudah sangat mencukupi. Sudah menjawab siapa yang mau nopo iktirad dengan Habib Zain. Jadi ini Habib Zain kan dari Takriratus Sadidah. Jadi cuman begini dah. Memang dalam Basul Masail ini tidak kita melulu untuk mencetuskan atau menyimpulkan sebuah hukum, tapi yang lebih penting dari semua itu adalah untuk media kita belajar kan gitu nggih. Sehingga tidak perlu diiskalkan kalau misalkan sesuatu yang dibahas itu sebenarnya sudah banyak dibahas di dalam kitab. Jadi kita untuk menyimpulkan banyak ibarat di dalam kitab-kitab itu. Nah dalam permasalahan ini sebenarnya yang jadi titik tekan itu apa? Kan ceritanya itu ada orang bepergian, dalam hal ini Mas Amin gitu nggih, nyoting nang Surabaya tak gimana gitu. Kemudian ketika dia pulang ditumpang karena rumahnya di Kan Kidal, ditumpang berarti kan dia belum sampai kepada balatnya sendiri. Ditumpang dia sudah sholat jamak takdim, misalkan zuhur dengan asar dia sudah sholat di situ. Zuhurnya awal. Nah perjalanan dari Tumpang ke sini itu kan tidak memakan waktu yang terlalu lama, hanya 30 menit sampai di sini. Sehingga sampai di sini ini masih jam 1, masih zuhur toh. Lah padahal dia sudah sholat zuhur sekaligus juga sholat asar. Lah terus asar ini kan juga sebuah permasalahan yang menggeliti. Aku ki jane maka sembayang wis mari sembayang asar. Lah iki terus saiki nemoni asar di omah iki ya opo? Kami kira itu juga kita semuanya juga pernah nopo iskal yang semacam itu. Maksudnya iki terus aku begitu kita mireng nopo adzan asar ya terus aku ya opo? Lah ini kita idrokul wakti fil hadar. Kita menemukan waktu ketika kita berada di rumah. Lah ketika kita berada di rumah, uzurnya kan sudah tidak ada. Kalau uzurnya sudah tidak ada, mestinya ketika dia menemukan awal waktu di tempat, dia harus melakukan sholat, dan gitu. Nah ini kalau kita belajar usul fikih kan ada yang namanya sabab. Sabab itu misalkan kalau sholat zuhur itu sabab wajibnya adalah zawalus syamsi, itu sabab. Kalau sholat asar berarti idza shara dhillu kulli syai'in
mislahu, ketika bayang-bayang suatu benda ini sudah menyamai dengan bendanya. Ini sababu wujubis sholah. Berarti ketika hador, ketika berada di rumah, kita menemukan sabab wajibnya sholat. Nah ini yang sebenarnya menjadi kemuskilan. Nah gitu ya, kita cari itu runtutnya itu bagaimana. Maka dalam menanggapi permasalahan ini bagaimana? Sebelumnya ada permasalahan, cuman ini saya menyimpang sedikit. Masalah kosor. Masalah kosor. Ketika kita sholat kosor itu wajibnya adalah sempurnanya sholat itu pada waktu safar. Artinya ketika ada sebagian sholat yang dilakukan dalam keadaan hador atau dalam keadaan iqomah, maka kosornya tidak sah. Itu ibaratnya sangat banyak sekali. Alasannya apa? Idza ijtama'a janibul hadar wa janibus safar ghuliba janibul hadar. Ketika berkumpul hadar dengan safar, maka yang dimenangkan adalah yang hadar. Satu contoh itu tadi, ketika qasar dilakukan masih di luar batas desa, kemudian dilakukan dalam perjalanan masuk batas desa, sholatnya belum selesai, kan berarti ada sholat yang dilakukan ketika safar dan ada sholat yang dilakukan ketika hadar. Maka yang dimenangkan adalah janibul hadar. Maka ketika dia sudah sampai di rumah, sholatnya belum selesai, wajib itmam, tidak boleh qasar. Ini kalau qasar. Makanya saya tadi mengatakan kita menyimpang sedikit. Masalah jamak. Sekarang kita kembali kepada masalah jamak. Bagaimana? Nah, dalam masalah jamak ini ternyata tidak seperti qasar. Artinya ulama masih terjadi perbedaan pendapat. Alasannya juga sama, semacam itu tadi. Jadi kalau kita runut, jamak itu kan sebenarnya rukhsah. Lah rukhsah itu apa? Rukhsah itu al-hukmu al-mutaghayyir ila suhulatin ma'a adamis sabab fil hukmil awal ma'a wujudil udhri. Artinya secara simpel bahwa yang dimaksud dengan rukhsah itu adalah perubahan hukum kepada sesuatu yang lebih mudah besertaan dengan adanya sebab dan adanya uzur. Sebab ini yang saya katakan seperti tadi, sebabnya zuhur itu zawalus syamsi, sebabnya asar itu adalah wujud masyiru dzulli kulli syai'in mislahi, sebabnya maghrib itu adalah ghurubus syamsi. Ada sebab. Kemudian juga harus ada uzur, sehingga jamak ini hanya boleh dilakukan ketika ada uzur, yang gitu ya. Dalam hal ini apa uzurnya? Uzurnya adalah safar. Yang jadi permasalahan, apakah uzur ini wajib ada ketika takbiratul ihramnya sholat yang pertama, ataukah uzurnya ini juga harus terpenuhi sampai habisnya sholat, ataukah pilihan yang kedua, uzurnya ini harus betul-betul tahakkuk ketika dia sudah sampai di rumah, memang waktunya sudah habis. Jadi mestinya harus ada 3 pilihan. Ini semuanya punya dasar. Kalau uzurnya itu yang dipertimbangkan adalah masalah jamak, lah kita tahu jamak itu adalah mengumpulkan 2 sholat. Agar sholat ini terkumpul maka harus ada robitoh, ada penyambungnya. Penyambungnya apa? Adalah niat pada sholat pertama dan langsung disambung dengan takbiratul ihram sholat yang kedua. Sehingga ketika sholat yang kedua dilakukan, dia masih berada di dalam perjalanan, maka berarti masih ada uzur. Kalau masih ada uzur, berarti sholatnya sudah dianggap
sah. Karena sudah dianggap sah, kok idahnya usul fikih lagi bahwa sesuatu yang dianggap sah itu juga disifati dengan iktidad, artinya sudah dianggap, yang berarti sudah tidak wajib qodok lagi. Maka untuk yang pertama ini mengatakan sekalipun dia sampai di rumah sholatnya belum selesai, tapi dia takbiratul ihram sholat yang kedua, takbiratul ihram sholat yang kedua itu masih dalam perjalanan, dan ketika di rumah sholatnya belum selesai, entah itu sholatnya dalam kendaraan mungkin belum selesai, ini tetap dia sudah dapat udzur untuk melakukan jamak, sehingga tidak perlu qodok lagi di rumah. Ketika dia menemukan sholat asar di rumah pun juga tidak wajib untuk mengqodok sholat lagi asar yang sudah tadi dilakukan. Ini ada khilaf juga. Ini ketika sudah iqomah atau sudah mukim, masalah iqomah dan masalah istitan nanti kita jelaskan juga. Ini kalau iqomah fi asna'is sholah, memang ada dua wajah. Yang kedua itu ada yang pertama ya, jadi tetap sah. Yang kedua mengatakan ketika dia sudah masuk di rumah maka sudah hilang udzurnya. Karena sudah hilang udzurnya, maka sholat yang kedua tidak muqtadan bih, tidak dianggap. Nah kalau tidak dianggap terus sholatnya jadi apa? Maka di sini juga ada khilaf. Ada yang mengatakan sholat yang dilakukan dan ternyata itu tidak memenuhi syarat bisa menjadi naflan mutlakon, bisa menjadi sholat yang batal. Nah kalau demikian bagaimana? Maka untuk pendapat yang kedua, ketika dia masuk di tempat tinggalnya atau batas desanya, maka ketika itu dia sudah tidak boleh tarohus, sehingga ketika nanti di rumah dia menemukan waktunya sholat asar, wajib untuk sholat asar. Ini pendapat yang kedua, yang sebenarnya tadi sudah dibaca dari delegasi dari Madura tadi. Itu sudah ada. Nah dari dua pendapat ini kemudian muncul lagi permasalahan. Itu kan kalau iqomah fi asna'is sholah. Kalau iqomah setelah faraghis tsaniyah bagaimana? Kembali, kalau menurut pendapat yang pertama tadi, maka kalau fi asna'is sholah saja tidak berpengaruh, apalagi ba'da faraghis tsaniyah, sangat tidak berpengaruh. Sehingga permasalahan sebagaimana dalam deskripsi tadi, sholat jamak takdim ditumpang, kemudian sampai di rumah masih ada waktu zuhur, waktu zuhurnya tidak usah diqodok lagi, waktu asarnya juga tidak usah, karena semuanya sudah dilakukan di sana dan semuanya sudah memenuhi syarat. Intinya adalah sudah ada uzur. Untuk pendapat yang kedua, ada lagi ini permasalahan. Itu ya. Yang asna'is sholah tadi yang mengatakan khilaf yang kedua yang mengatakan bahwa ini tidak dipertimbangkan sebagai uzur dan harus mengulang. Maka bagaimana pada permasalahan ketika dia masuk batas desa dan sudah melakukannya tadi, juga ada khilaf lagi. Yang pertama dia mengatakan karena sholatnya sudah selesai, maka semuanya sudah dianggap dan tidak perlu untuk mengulang. Pendapat yang kedua tetap kekeh bahwa uzurnya sudah tidak ada. Karena itu ketika dia di rumah dan menemukan sababul wujub sholat asar, maka dia tetap wajib sholat asar. Nah, itu berbagai macam pendapat. Kok bisa banyak beda pendapat semacam itu? Itulah ikhtilafu ummati rahmatun, begitu. Dan di antara semua pendapat itu yang paling kuat di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa sholat yang sudah dilakukan pada waktu safar itu sudah sah dan dianggap
cukup, sehingga ketika masuk di batas desa atau masuk di tempat tinggalnya sudah tidak wajib untuk mengulang lagi. Ibarat yang sharih dari tadi ada dari takbiratus sadidah dan ibarat-ibarat yang lain juga sudah banyak. Kemudian masalah antara iqomah dengan istiton ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan kecuali dalam masalah Jumatan. Kalau dalam masalah tarokhus jamak ataupun qashar itu tidak ada perbedaan. Cuman perbedaannya itu kalau istiton ketika dia kembali ke rumah itu memang tanpa niat sudah dianggap mukim atau dianggap mustautin. Tapi sebenarnya kalau dipreteli betul tidak ada orang yang mustautin tanpa niat. Itu mesti ada niatnya sekalipun dia tidak menyadari kalau itu ada niat. Cuman yang iqomah tadi ketika dia punya niat saya akan berdiam di sini atau di tempat tujuannya itu lebih dari 3 hari, maka dengan sendirinya dia akan menjadi orang yang mukim. Maka ketika dia sampai di sana tidak boleh tarokhus lagi. Misalkan anak mondok mau kemana, misalkan mondok ke Jawa Barat sana, entah kok jauh temen gitu, mondok nang Jawa Barat kono, niati kan tidak cuma 3 hari atau berapa hari kan, tapi berbulan-bulan saya akan berdiam di sana. Maka ketika dia sampai di sana, hukumnya sudah mukim, sudah tidak boleh tarokhus lagi. Itu kalau ada niat. Lah kalau nggak ada niat, ini yang juga ada banyak perbedaan. Ada yang mengatakan dia boleh tarokhus sampai 3 hari, ada yang dia mengatakan boleh tarokhus sampai 15 hari. Dia boleh, jadi misalkan ya kita pergi ke Surabaya gitu, nggak ada niat untuk iqomah, tidak ada niatan, tidak ada tujuan saya akan bermalam di sana sampai berapa hari, tidak ada. Yang penting saya ke sana dan saya banyak urusan di sana, entah selesainya kapan saya nggak tahu, misalnya begitu. Dan saya sampai di sana ternyata sampai berminggu-minggu, tidak ada niat iqomah. Ini bagaimana? Ya itu tadi, banyak sekali perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kamu boleh tarokhus sampai 3 hari, karena lebih dari 3 hari berarti sudah mukim. Ada yang mengatakan, wong tidak ada niat iqomah kok, ya berarti hukumnya masih safar, maka boleh. Sampai berapa? 15 hari gitu, karena ada contoh peperangan Rasulullah yang dilakukan, beliau sampai tarokhus sampai 15 hari, setelahnya itu kembali kepada situasi normal lagi. Ada yang mengatakan ila malayantahi, kayak sampai walau zinina sekalipun beberapa tahun ya, di perjalanan terus ya tidak masalah. Akhirnya semacam itu. Nah, itu perbedaan di antara ulama antara iqomah dengan istiton itu. Cuman dalam permasalahan ini tidak ada perbedaan dalam permasalahan qashar dan jamak, kecuali hanya dalam masalah kapan dia akan disebut sebagai mukim. Kemudian untuk masalah tadi yang perlu juga diluruskan, biniyatir rujuk ila watanihi, itu ingkita'us safar itu maksudnya bukan kok berarti ketika kita sudah sampai di tujuan, misalkan kita ke Sunan Ampel sana, itu kan sudah jarak masafatul qasri, kemudian kita niat kembali ke rumah dari Surabaya, sudah tidak boleh qashar, bukan itu maksudnya. Tapi ketika berangkat nih loh, berangkat dari Kidal sini, ternyata begitu ditumpang, gak sidois aku tak balik mana, kok ya gak enak sih hatiku, kalian ini akeh corona wedi aku, misalnya gitu, okay. Akhirnya dia punya keinginan untuk kembali, maka ketika ada keinginan untuk kembali itu safarnya sudah terputus, gitu lah, safarnya sudah terputus. Tapi kalau kemudian ya wes aku tak udah wes babah, bismillah tawakkaltu Allah, wah misalnya ngono, kemudian dia berangkat lagi, maka dia insya'us safar lagi, dia memulai perjalanan lagi gitu. Itu maksudnya apa? Ingkitok biniat rujuk itu semacam itu. Jadi tidak kok kemudian sampai ke Surabaya kemudian niat pulang itu berarti safarnya sudah ingkitok, tidak gitu nggih. Ya maksudnya semacam itu. Jadi kesimpulannya dari ibarat-ibarat yang sudah ada tidak kita simpulkan khilaf, tapi langsung saja kita simpulkan bahwa apakah sholat jamak takdim mas amin sah? Jawabannya adalah sah.
Yang kedua, karena sesampai rumah ternyata waktu isya belum tiba, perlukah Mas Amin mengulangi sholat maghrib dan isyaknya? Jawabannya tidak perlu, langsung tidur saja. Gitu nggih. Nah, itu mungkin yang bisa kita simpulkan dari banyak ibarat yang sudah masuk. Selanjutnya kita mohonkan tasbih dari Musakih dari Kiai Kusairi untuk di-Fatihai. Alhamdulillah, pembahasan masalah jamak qashar ini cukup panjang ya. Ternyata kula panjenengan sedaya niki tasih butuh untuk memperdalami tentang masalah ngaji kitab kuning. Lek jarene napa niku di sinetron ternyata ada langit di atas lah langit. Jadi monggo kula jenengan niki setiap kegiatan sing koyo ngeten niki selalu niki sing ngaji ya sing wis nyekel kitab bendina nggih jenengan saged mirsani napa malih sing mboten ngaji. Mudah-mudahan permasalahan tentang jamak qashar niku tadi akan membawa manfaat maslahah dumateng umat khususon Jamiah Nahdlatul Ulama liridhal ta'ala syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakatuh. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Soal pertama telah selesai dan waktu ya juga selesai gitu ya. Ada pertanyaan sedikit kepada Mbah Yai semuanya. Pertanyaan soal atas dijawab dengan sisi tunai atau non tunai. Seandainya tadi yang seperti terjadi tadi waktu kita sholat terus HP berdering itu bagaimana? Aku ya sempat joget titik bang. Itu mohon dijawab tunai aja Gus. Bagaimana? Apa kita membatalkan sholat? Apa bingung mata ini gak mati-mati kan Gus? Foto tunai apa bagaimana? Iki sampun nggih untuk yang baksonya sampun nggih. Baksonya sudah habis. Ya kalau misalkan kados kalau wow. Oh iya, saya juga sempat untuk ya nopo. Sayang dipateni terus. Jadi kalau di okay. Jadi bagaimana yang terjadi semacam ini? Jadi kalau misalkan terjadi semacam ini kita batalkan untuk matani HP atau kita teruskan sholatnya dengan risiko taswis atau mengganggu orang lain yang sedang sholat. Nah, ini bagaimana? Jadi sholat ketika sudah takbiratul ihram itu tidak boleh untuk dibatalkan kecuali ada sesuatu yang memang wajib untuk kita lindungi, semacam taf'usoil barang itu tuh. Jadi ada tahapan-tahapan di mana sholat itu boleh untuk dibatalkan. Tapi kalau yang semacam ini masih belum boleh untuk dibatalkan. Jadi masih harus dilanjutkan. Kalau memang bisa, kalau memang memungkinkan ya dipateni, tapi dengan gerakan yang tidak melebihi 3 kali gerakan. Entah itu bagaimana ya. Tapi biasanya wis gopoh dhisik niku guys, gopoh dhisik. Oh iya. Wah ini ada lagune Mas tepak iki. Jadi kami kira begitu. Jadi tidak usah dibatalkan dulu, tapi untuk kalau bisa dimatikan, tapi dengan gerakan yang sedikit, yang tidak mubtil, yang tidak sampai membatalkan kepada sholat. Itu jawaban yang sementara, karena semuanya
dalam LBM harus kita biasakan untuk menjawab dengan ibarat. Maka ini jawaban sementara dan ini bisa berubah sesuai dengan ibarat yang nanti akan ditemukan oleh teman-teman itu lagi ya. Sementara mawon. Lalu untuk gerakan yang banyak itu bagaimana lah? Ini juga nanti banyak lagi lah yang kita itu salah satu harakatin mutawaliyatin, 3 gerakan yang berturut-turut. Jadi entah itu bagaimana caranya. Jadi kalau misalkan dikesak gitu ya menang gini kan ya bisa berarti gini. Sebenarnya bisa kalau kita mau WA-an sambil sholat ya. Lah itu akan kita temui kalau misalkan pas waktu umroh atau waktu haji katanya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu kan orang sangat enak gitu ya. Oh yang jual waduh nemet. Oh ini repot. Wadang anaknya keluyuran orang saut ya. Yes begitu. Cuman kadang ada orang yang yang kurang paham, dianggap bahwa segala sesuatu yang dilakukan di sana itu pasti benarnya. Sehingga ada orang yang pergi haji kemudian setelah pulang itu sholatnya menjadi aneh kan. Karena dianggap semuanya di sana itu sudah benar semuanya, padahal juga tidak gitu. Oke. Kami kira itu untuk jawaban sementara. Nanti penguatan ibaratnya dimohonkan kepada tim Fasul Masail untuk lebih meneliti masalah ini. Jadi ini jawaban sementara mungkin saja bisa berubah ini nanti sesuai dengan ibarat yang ada nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak terima. Monggo. Ngapunten saderenge nggih niku wau HP kula sing nggih. Lah niku wau mun termasuk melakukan gerakan ngrayai niku kok mboten mati-mati ya. sampai 2 kali. Waduh. Nggih lha niku. Nggih. Malah kula batalaken, kula memutuskan kula batalkan ke belakang. Daripada mengganggu jamaah kan ngoten niku. Mburi di style meneh. Sampai ten depan iki kok waduh matane sampai bingung kula terus. Nggih. Nggih niku termasuk mboten disengaja ya. Wong pancene di dalam kesak mungkin gesek-gesek kali kontak napa niku saged sebelumnya sudah dimatikan gitu ya. Sudah nggih. Mboten ada niatan untuk mengaktifkan nggih. Lah mungkin ini yang termasuk gangguan tadi yang mungkin kedua ini untuk bisa bahan pertanyaan di bulan depan ini ya. Ini kita ambil masalah ini. Kita ambil hikmahnya jadi pertanyaan untuk bulan depan. Ini wis saya mengajukan pertanyaan itu mengenai Gak usah diajukan Pak, semua sudah paham. Iya. Mateni HP waktu sholat itu ya. Ini untuk diambil hikmahnya aja. Ya, menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyelesaikan soal dengan soal. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara telah selesai. Mek siji iki ya ampun kok ngene nggih. Semoga manfaat barokah. Yang terus kurang cocok mohon maaf ya. Semuanya hadanallahu hadanallahu ajmain wa bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dumateng Mbah Yai Kuseri, waktu dan tempat kula sumanggaken. Sebelum doa kita bacakan alhamdulillah. Niki wau termasuk sail yang terakhir niki panjeni diniati nih. Diniati diaktifno engko lah dadi pertanyaan nah. Ya. Masih mboten wong. Nah, terus ditambah ambil dipateni gak mati-mati tambah dadi pertanyaan malih nggih. Pun alhamdulillah niki wau termasuk nggih manfaate kula panjenengan niki berjamaah. Sehingga ada suatu kejadian sing koyo ngeten niki langsung ditanggapi insyaallah dadi sail untuk bulan depan. Alhamdulillah. Para bapak, para jamaah sedaya ingkang kula mulyakaken, monggo kegiatan Bahsul Masail niki kita dukung dan kita hadiri wonten pundi kemawon. Insyaallah bulan depan niki masih ada nggih? Bulan depan niki masih ada insyaallah penutupan. Mudah-mudahan jamiah kita niki selalu mendapatkan
taufik, hidayah, ridha wal inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Sunanul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan namin hamdan syakirin hamdan yafina wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jami'iyatana jami'atan nahdlatul ulama, jami'atan marhuman, jami'atan ma'suman, jami'atan maqbulan, jami'atan maqbulan, jami'atan marhum. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.